Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ethical hacking. Jadi yang pertama, kita harus paham definisinya dulu. Jadi hacking itu sendiri adalah seni menemukan kelemahan dalam sistem. Memahami istilah ini sangat penting bagi mereka yang ingin terjun ke dunia keamanan cyber. Oleh karena itu, ethical hacking adalah praktik menguji sistem keamanan dengan cara yang sah atau legal. Hal ini dilakukan untuk menemukan celah keamanan sebelum pihak yang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi sistem tersebut. Kemudian ada beberapa tipe-tipe hacker. Yang pertama itu ada white hat. White hat ini adalah hacker yang mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem dengan pendekatan legal. Itulah ethical hacking tadi. Kemudian black hat, ini adalah perbuatan yang ilegal. Kemudian grey hat ini abu-abu dia, seperti warna abu-abu. Dia kadang bisa menjadi white hat, kadang black hat. Kemudian hal-hal yang wajib kita ketahui dalam dunia ethical hacking itu yang pertama adalah dasar dalam keamanan cyber. Yang pertama itu ada confidentiality, integrity, availability atau CIA triad. Ini adalah konsep utama dalam keamanan informasi. Kemudian yang kedua ada authentication dan authorization. Jadi ini adalah cara sistem mengelola akses penggunanya. Kemudian yang ketiga ada threat, vulnerabilities, and exploits. Jadi ini adalah cara hacker menemukan dan mengeksploitasi kelemahan sistem. Selanjutnya ada sistem operasi dan networking. Jadi kita harus menguasai beberapa sistem operasi seperti Linux, ada beberapa contoh, ada Kali Linux, Parrot OS, Ubuntu, dan lain-lain. Kemudian ada Windows. Selanjutnya yaitu networking dan protokol jaringan. Ini ada TCP atau IP, UDP, dan ICMP. Jadi itu adalah protokol jaringan utama. Kemudian ada subnetting dan NAT atau Network Address Translation. Ini pengelola alamat IP. Kemudian ada firewall dan IDS atau APS. Ini adalah sistem keamanan yang mendeteksi dan mencegah serangan. Tools yang bisa kita gunakan seperti Wireshark dan Nmap. Jadi Wireshark ini untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Nmap ini seperti pemindaian jaringan dan identifikasi port yang terbuka. Selanjutnya ada pemrograman dan scripting. Seperti biasa yaitu Python yang sekarang banyak digunakan untuk otomatisasi dan eksploitasi. Kemudian bash scripting ini biasa dijalankan di Linux. Kemudian SQL, kita harus memahami bagaimana SQL injection bekerja. Kemudian JavaScript dan web security untuk pengujian keamanan aplikasi web. Selanjutnya, hal yang wajib kita ketahui dalam dunia ethical hacking yaitu teknik hacking itu sendiri. Yang pertama ada reconnaissance. Jadi atau information gathering, seperti bahasanya yaitu mengumpulkan informasi target. Kemudian kita melakukan scanning, menemukan celah keamanan pada sistem. Kemudian gain access, mengeksploitasi kerentanan untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian privilege escalation, meningkatkan hak akses ketika kita sudah masuk ke sistem. Kemudian covering tracks, ini berguna untuk menghapus jejak agar tidak terdeteksi. Kemudian ada social engineering. Jadi social engineering ini terdiri dari yang pertama phishing. Biasa menipu korban itu melalui informasi yang fiktif, informasi sensitif, supaya korbannya
mau untuk mengkliknya. Kemudian pretexting, berpura-pura menjadi orang yang dipercaya korban. Kemudian baiting, menggunakan sebuah umpan seperti USB yang berisi malware agar korban menggunakannya. Kemudian ada keamanan web dan aplikasi. Jadi seorang ethical hacker wajib memahami celah keamanan pada website dan aplikasi seperti SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, kemudian server-side request forgery. Selanjutnya ada digital forensik dan incident response. Kita harus bisa menganalisis jejak digital untuk mengetahui bagaimana serangan itu terjadi. Kemudian yang kedua, menggunakan tools forensik seperti autopsi, FTK imager, dan volatility yang berguna untuk investigasi sistem yang telah diretas. Kemudian ada legalitas seperti Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA. Ini adalah undang-undang tentang kejahatan komputer. Kemudian GDPR atau General Data Protection Regulation. Ini adalah regulasi perlindungan data di Eropa. Kemudian ISO 27001. Ini adalah standar keamanan informasi yang sering digunakan perusahaan. Baik, demikianlah beberapa hal yang terkait dengan ethical hacking yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.